Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Balkis, tolong dipimpin doanya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ainul Latifah, Cinta Bunga Puspita Sari, Diah Ayu Ambar Winarsi, Oktavia Ramadhani, Latifah Sulistia Ningrum, Naila Nurrohmah, Lutfia Balkis Mayasari, Novi Khairun, Novita Andreeni, Nuraini Pratiwi, Safira Dwi Julianti, Safitri Nurfadilah, Silvia Putri Ramadhani, Tirta Ayu Saputri, Vika Filiana, Vicky Dian Askia. Hadir semua ya? Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali? Sekarang Ibu tanya, apakah sudah siap belajar? Sudah. Coba kalau siap,
Dilihat kanan kirinya, di bawah apakah masih ada sampah? Tidak. Alhamdulillah sudah bersih ya. Kalau sudah siap, kita akan melakukan ice breaking sebentar biar tambah semangat. Masih ingat enggak ice breakingnya apa? Masih ya? Ayo lanjut. Tepuk siap. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Sudah? Sudah semangat belum? Kalau sudah semangat, ada yang masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Iya, tentang teks prosedur. Ada yang bisa menjelaskan atau masih ingat pengertiannya apa? Ada yang masih ingat? Ya, Safitri? Adalah teks yang berisikan tentang langkah-langkah atau membuat sesuatu. Iya, teks prosedur adalah teks yang untuk membuat langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Contohnya seperti apa? Langkah-langkah membuat makanan tradisional. Iya, contohnya seperti cara membuat kita seperti contohnya membuat es jeruk, terus membuat sup buah atau membuat brownies atau menghidupkan laptop, menghidupkan televisi itu merupakan teks prosedur. Nah, biasanya sebelum kita menjelaskan langkah-langkah itu kan kita pasti mendeskripsikan apa? Objek. Contohnya, kalau kita ingin membuat es jeruk yang dideskripsikan objeknya jeruk misalnya. Jeruk itu kulitnya kalau matang berwarna apa? Oranye. Biasanya rasanya apa? Manis, kadang asam. Nah, kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu dengan sekarang adalah yaitu mendeskripsikan objek. Berarti minggu ini belajar tentang teks deskripsi. Bentar ya. Sebelum masuk ke materi, kita lihat ini dulu. Coba kalian amati video yang ada di depan. Di depan itu tentang video apa, Nak? Tentang pasar tradisional. Bagaimana sih kalau kalian ingin menceritakan kepada temannya atau orang lain supaya hal tersebut juga dirasakan sama seseorang? Bagaimana? Mendeskripsikan apa, Latifah? Mendeskripsikan sesuatu yang ada di dalam video itu. Contohnya, ada gambar apa di dalam video ini? Terus, orang menjual sayuran, orang menjual terus apa lagi? Ada pembeli, terus ada orang menjual ikan. Kalau dikaitkan video ini dengan pembelajaran kita, kira-kira apa teks? Deskripsi. Sudah bisa? Bagaimana cara menyusun teks deskripsi? Belum ya? Kalau belum, kita lanjut ke materi. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Berarti peserta didik itu dituntut untuk mampu bisa menjelaskan apa itu pengertiannya apa, terus strukturnya apa, dan ciri kebahasaannya seperti apa. Terus yang kedua, di situ siswa mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Berarti dia mampu menganalisis mana nih yang identifikasi, mana nih yang bagian deskripsi bagian, mana nih yang penutup dan ciri kebahasaannya. Terus yang ketiga,
Siswa mampu menyusun teks deskripsi secara berkelompok sesuai objek yang diberikan. Nanti ada tugas, yaitu LKPD kelompok, yaitu Ibu kasih gambar, nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Terus yang keempat itu menunjukkan sikap kerjasama. Maksudnya gimana ini? Berarti sikap kerjasama kepada teman kelompoknya harus berdiskusi. Terus yang kedua ini tanggung. Berarti kita sebagai teman kelompok atau bahkan siswa itu harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu percaya diri untuk maju ke depan nanti ya. Maju ke depan, mempresentasikan hasilnya, kalian harus percaya diri. Tidak boleh nanti pesimis, aku nggak bisa deh kayaknya ngerjain ini. Jangan, tidak paham? Terus selanjutnya yaitu tentang apa sih pengertian teks deskripsi itu? Ayo, apa? Deskripsi penggambaran suatu objek dari makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, teks deskripsi ini fungsinya yaitu penggambaran suatu objek. Objeknya ini bisa tempat, bisa makhluk hidup, bisa benda atau peristiwa secara terperinci. Contohnya misalnya kalian ingin menjelaskan tadi buah jeruk, berarti kalian deskripsikan buah jeruk itu kalau dia mentah, dia kulitnya berwarna apa? Hijau. Terus kalau matang dia kulitnya berwarna orange. Terus apa lagi? Rasanya bagaimana? Ada yang manis, ada yang itu kalau objeknya tadi apa? Kalau misalnya objeknya makhluk hidup, misalnya ibu ingin mendeskripsikan si Safitri. Safitri ini orangnya badannya misalnya tinggi, putih, terus pintar. Dia merupakan juara kelas. Itu kalau mendeskripsikan makhluk hidup. Kalau mendeskripsikan benda, misalnya papan tulis nih. Ini kan juga termasuk benda. Kalau kalian lihat ini papan tulis seperti apa, Nak? Bentuknya? Persegi panjang. Warnanya warna apa? Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk menulis. Itu kalau tadi apa, Kalau tempat. Di sini ada yang sudah pernah ke Palembang? Sudah pernah lihat jembatan Ampera seperti apa? Warnanya apa, Nak? Merah. Terus di samping jembatan Ampera itu ada apa? Sungai? Airnya seperti apa? Berwarna coklat. Nah, itu kalau tempat. Kalau peristiwa, misalnya kalau kita berada di pasar tadi, peristiwanya, suasananya seperti apa? Ramai. Terus apa lagi? Banyak orang yang transaksi jual beli. Ada suara apa? Ada suara tukang parkir, ada suara ibu-ibu nawarin sayur, baju. Ada suara motor juga. Terus sehingga, tapi ini konsepnya harus secara detail ya. Harus cara ciri-cirinya apa. Misalnya orang ini, ciri-cirinya orangnya tinggi, kulitnya sawo mateng, rambutnya keriting misalnya ya. Itu harus dijelaskan dalam teks deskripsi ya. Supaya orang itu bisa seolah-olah, iya ya, misalnya kalian nih berlibur ke Jogja. Tapi teman kalian tidak berlibur, kalian hanya menceritakan saja. Tapi seolah-olah orang itu pasti kan merasakan apa yang kita. Tapi kalian ceritakannya secara rinci. Paham? Kalau paham sekarang lanjut ke tujuan. Bentar ya. Tadi sampai mana? Sampai pengertian, terus sudah ya pengertian. Terus tujuan. Tujuannya apa, Nak? Tentang suatu objek agar membaca atau mendengar seolah-olah melihat, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Yaitu memberi gambaran yang jelas dengan rinci. Suatu objek, ini Ibu contohkan di sini objeknya ada gambar apa? Klepon. Klepon ini
Dia berwarna apa? Terus dalamnya apa, Nak? Gula merah. Terus biasanya dia ditaburi apa? Kelapa. Rasanya bagaimana? Manis, gurih. Terus di kulitnya itu kan kelapanya berwarna hijau. Itu rasanya seperti apa? Kenyal. Kalau dipegang? Lengket, kenyal ya. Nah, itu kita menggambarkan sebuah klepon. Paham? Selanjutnya yaitu tentang ciri-cirinya. Yang pertama apa? Menggambarkan suatu objek dengan jelas. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, objeknya apa? Misalnya objeknya apa? Kalian pengen apa nih? Objeknya misalnya apa? Misalnya Bu Intan ya, objeknya. Ibu seperti apa? Coba kalian deskripsikan. Tinggi. Terus kira-kira Ibu baik nggak? Baik. Misalnya kalian objeknya Ibu Intan. Terus selain itu, misalnya kalau tempat deh. Pantai. Di sini ada yang pernah ke pantai? Siapa? Coba angkat tangan. Latifah, pernah ke pantai mana? Nah, coba ceritakan pengalaman kamu. Tempatnya bagus. Terus? Banyak para wisata. Terus pasirnya berwarna apa? Terus pantainya ya panjang. Banyak ombaknya. Terus kira-kira kalian bisa nggak penjelasan Latifah tadi, bisa nggak kalian cerna? Oh iya, pantai panjang ini panjang, terus pasirnya berwarna putih. Terus yang kedua apa, Nak? Menggunakan kata sifat ini contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Cantik. Terus apa lagi, Balkis? Tampan, baik. Itu kalau kita mendeskripsikan makhluk hidup. Coba kalau kata sifatnya buah melon, apa? Bentuknya bulat. Terus dia manis. Terus warnanya hijau. Nah, itu kalau kita mendeskripsikan kata sifatnya buah melon. Kalau tempat tadi apa? Misalnya pasirnya putih, terus pantainya panjang ya. Terus apa lagi? Ombaknya bagus atau besar, itu namanya kata paham? Terus yang ketiga apa, Nak? Menggunakan kosakata panca indera. Panca indera kita ada berapa? Ada Yang pertama apa? Penglihatan. Penglihatan itu berarti kita melihat. Misalnya tadi apa? Klepon. Kalau kalian lihat apa? Bentuknya bulat, warnanya hijau. Terus apa? Apalagi? Ditaburi kelapa. Itu menggunakan penglihatan. Terus apa lagi? Misalnya kalian kalau berada di pasar, apa yang kedengeran, Nak? Ramai. Terus apa? Ramai transaksi. Terus misalnya kalau di pantai, kedengeran apa? Suara ombak, kicauan burung ya. Itu kalau Terus apa lagi? Penciuman. Misalnya kalian mencium bau apa? Nasi goreng. Baunya apa? Enak, buat perut lapar. Kalau misalnya mencium parfum apa? Wangi. Terus kalau misalnya mencium bau tidak enak apa? Bau busuk, itu Terus apa lagi, Nak? Perasa atau biasanya itu kita rasakan melalui makanan, minuman. Kalau rasa seblak apa? Pedas. Terus kalau rasa es teler? Manis. Itu kalau apa lagi? Tadi penglihatan, pendengaran, pengecap. Terus penciuman sudah ya, berarti sekarang perasa atau peraba. Peraba itu biasanya kita sentuh. Misalnya coba kalian sentuh baju kalian. Gimana rasanya, Nak? Lembut, halus, itu perasa. Paham?
Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini apa? Bagian awal yang memperkenalkan objek. Contohnya kayak gini, misalnya buah jeruk adalah buah yang digemari oleh masyarakat. Biasanya dia mengandung vitamin C. Itu cuman identifikasinya saja atau penggambaran umumnya saja. Kalau enggak nama orang deh, misalnya gadis ini bernama Safitri Nurfadila, asalnya Berlian Makmur. Itu berarti hanya penggambaran umumnya saja. Terus yang kedua, deskripsi bagian, yaitu bagian inti yang menjelaskan apa nak? Objek, kata sifat, kata konkret, dan kosa kata indera. Yaitu menjelaskan ciri-ciri biasanya. Di situ dijelaskan misalnya Safitri ini mempunyai tubuh yang tinggi, terus kulitnya berwarna putih, orangnya baik misalnya. Terus dia rajin menabung dan tidak sombong. Nah itu ciri-cirinya disebutkan di deskripsi bagian. Terus yang ketiga ini penutup. Terus apa? Bagian akhir yang memberi penutup ini berarti kesimpulan untuk objek. Kesimpulan untuk objek berarti setelah apa Safitri ini selainnya orangnya cantik dia juga baik. Nah, itu menegaskan ulang ya di situ. Berarti disimpulkan. Terus ini contohnya. Ada yang kelewatan. Bentar. Di sini ada apa tadi? Ada kata sifat, kata konkret. Yang belum Ibu jelaskan adalah kata konkret ini berarti apa? Nyata, bisa dilihat. Contohnya papan tulis ini berwarna putih. Terus taplak meja itu berwarna abu-abu dan putih. Itu kata konkret berarti nyata. Terus selanjutnya di situ ada apa nak? Semangka. Semangka ini coba baca. Siapa mau baca dari contoh awal sampai akhir? Ya, Balkis. Semangka adalah salah satu buah tropis yang populer karena rasanya yang manis dan menyegarkan. Buah ini banyak dibudidayakan di berbagai daerah Indonesia dan sering dikonsumsi saat cuaca panas sebagai pelepas dahaga. Semangka memiliki kulit yang tebal dan berwarna hijau dengan motif garis-garis gelap. Bentuknya bulat tergantung jenisnya. Daging buah semangka berwarna merah segar, berair dan manis. Di dalam daging buah terdapat biji-biji kecil berwarna hitam. Semangka kaya akan air dan vitamin C, sehingga baik untuk menjaga kesehatan dan melepas dahaga. Aroma semangka segar dan manis membuatnya menarik untuk dimakan langsung atau dijadikan jus. Buah semangka tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyehatkan. Semangka menjadi buah favorit banyak orang, terutama di musim panas karena kesegarannya yang alami. Nah, di sini dijelaskan kan contohnya pertama yaitu tentang identifikasi. Berarti orientasi, dia menjelaskan apa nak? Pengertian umum semangka. Terus yang kedua ini baru ciri-ciri. Di situ disebutkan apa? Semangka ini memiliki kulit yang berwarna hijau dengan motif garis. Di situ ada kan? Berarti warna hijau ada motif garis-garisnya gelap. Terus bentuknya apa? Bulat tergantung jenisnya ya. Terus dagingnya berwarna apa ini? Merah segar, terus berair, terus manis. Terus di dalam daging biasanya terdapat bijinya berwarna apa? Hitam. Terus semangka ini kaya akan air dan vitamin. Nah, berarti di bagian deskripsi bagian ini menjelaskan ciri-ciri secara detail. Terus lanjut ke penutup ini apa? Dia menjelaskan apa? Berarti kesimpulan dari buah sih. Makanya dia menulis di situ apa? Buah semangka tidak hanya menyegarkan tetapi juga Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, Safitri apa? Apakah kosakata indra harus dimasukkan semua ke dalam deskripsi? Apa Fitri tadi bertanya apakah kosakata indra itu harus dimasukkan semua? Karena itu ada 5. Kalau menurut Ibu itu tidak usah. Misalnya kalian ingin mendeskripsikan ini. Apa semangka ya? Ini indra apa saja?
Rasa. Terus terus apa lagi? Penciuman, peraba. Terus apa lagi yang tidak ada? Pendengaran. Karena makanan itu tidak bisa berarti tidak usah dimasukkan semua ke dalam teks deskripsi. Harus sesuai dengan objeknya. Misalnya kalau objeknya tempat wisata, kira-kira ada rasanya tidak, Nak? Tidak kan? Bagaimana cara merasakan? Misalnya kalian nih pergi berwisata ke gunung. Apa yang mau dirasakan? Tidak, Jelas? Kalau jelas. Apa ini? Waktunya Nah, ini Ibu kasih kuis 3 pertanyaan. Nanti cepet-cepetan ya. Nanti kalau yang benar, Ibu masukkan nih. Yang pertama, Ibu bacakan soalnya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama teks deskripsi? A. Menceritakan suatu peristiwa. B. Menggambarkan suatu objek secara rinci. C. Menyajikan informasi secara umum. D. Mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Apa jawabannya? Jawabannya B. Benar atau salah? Benar. Ya. Di situ jawabannya apa? Menggambarkan objek suatu objek secara rinci. Karena apa, Nak? Karena ya, terus pertanyaan kedua. Kalimat manakah di bawah ini yang paling mungkin ditemukan dalam teks deskripsi? Yang A, bentar. Kemarin sore terjadi kecelakaan di jalan raya. Terus yang B, ibuku adalah seorang guru yang sabar dan penyayang. Yang C, mereka bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang D, menurut penelitian, tanaman ini tumbuh di dataran tinggi. Apa jawabannya? Ya, Balkis? Yang B. Jawabannya kira-kira benar atau tidak? Benar. Karena apa? Karena kalimat ini menggambarkan pekerjaan dan sifat-sifat ibu secara spesifik. Pertanyaan ketiga ya. Ini terakhir pertanyaannya. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan ketiga, bagian teks deskripsi yang berisi pengenalan objek disebut A. Deskripsi bagian, B. Kesimpulan, C. Abstrak, dan D. Identifikasi. Apa jawabannya, Latifah? Identifikasi D. Ya, jawabannya benar. Karena identifikasi merupakan apa? Penggambaran, pengenalan objek secara umum. Jadi yang pertama tadi siapa namanya? Sylvia. Terus yang kedua Lutfia Balkis. Terus yang ketiga Latifah. Terus selanjutnya Ibu tanya lagi, kira-kira kalian sudah paham setelah apa tadi pendeskripsian Ibu atau tentang materi tadi sudah Ibu jelaskan, terus ada yang nanya, Safitri, terus Ibu berikan kuis ini, kira-kira sudah paham? Sudah ya? Ya, Ibu lihat kalian sudah, karena kalian sudah bisa membedakan mana identifikasi, mana deskripsi terus mana dan penutup apa itu, terus apalagi tadi kata sifat, terus kata konkret sama kosakata indrawi. Terus selanjutnya Ibu akan kasih soal. Mana ya soalnya? Bentar ini soalnya individu ya. Berapa, Nak, ini? 4. Ini soalnya ada berapa? 5. Berapa ini sudah? 4, 5 ya. Bentar, jangan dikerjakan dulu. Ada?
Nah, ini ada soal individu. Tidak muncul ya? Bentar ya. Di situ tugasnya apa yang pertama? Nah, tugasnya yaitu bacalah teks deskripsi di atas untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Berarti tugas kalian membaca teks deskripsi yang ada di atas ya. Dengan pilihan pertanyaan yaitu, ini tidak dipilih deh, semuanya dijawab. Apa objek yang dideskripsikan? Yang pertama. Terus yang kedua, di mana objek tersebut berada. Terus yang ketiga apa? Sebutkan bagian-bagian struktur teks deskripsi dengan menulis bagian yang menunjukkan struktur. Terus yang D apa? Kesan indrawi apa saja yang muncul setelah membaca. Terus yang E? Nah, paham? Ada yang tanyakan mengenai soal? Ada nggak? Sudah paham ya? Sekarang kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti atau ada yang masih bingung, boleh bertanya. Ini isinya di belakang. Ya, isinya di belakang LKPD kalian ya. Tulis nama sama kelasnya, jangan lupa. Nanti kalau nggak paham, bisa bertanya dengan Ibu. kelas. Jangan lupa kelas Ada yang bingung nggak? Nggak ada. Iya, Safitri. Saya sebutkan bagian-bagian struktur langsung aja ya Bu, paragraf pertama. Iya. Misalnya identifikasi ada di paragraf berapa. Nanti kalau kita bahas, oh ini Bu ada di paragraf pertama. Sebutkan bagiannya ya. Iya, Balkis. Ini misalnya kayak identifikasi di Iya. paragraf pertama gitu. Ya, ditulis di paragraf pertama. Nanti ketika kalau kita menjelaskan baru, oh Bu, paragraf pertama. Kalian baca di bagian mana, ya? Dibaca dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan cepet-cepet, nanti cepet-cepet salah. Harus benar-benar. Nura, ini ada yang ditanyakan?
kesan indrawi. Oh, kesan indrawi. Ini berarti yang Ibu jelaskan tadi kosakata indra. Kita ada berapa, Nak? Ada 5. Nah, di sini misalnya penglihatan. Apa yang dilihat di dalam teks ini menceritakan tentang apa misalnya? Kalau penglihatan misalnya pasirnya putih kah atau apakah? Nah, tapi sesuai dengan teks yang ada di LKPD. Ada yang tanyakan tidak? Ini yang dia dijelasin. Apa saja misalnya indera penglihatan di situ di bagian mana? Kalian melihat apa? Di sini apa? Pantai pasir putih yang Ya, di sini dijelaskan pasir putih yang halus terhampar luas. Berarti di situ ditulis. Terus apalagi ditulis ya? ya. Apa Safitri? Apa Safitri dengan cinta bunga? Ini loh Bu, kesan indrawi apa saja yang muncul setelah membaca teks di atas? Apa kita disebutin aja kayak indera penglihatan, terus indera penglihatannya doang tanpa dijelasin apa yang kita lihat? Apa langsung Ditulis. Misalnya indera penglihatan. Oh, melihat apa sih di situ kayak gitu. Tulisan bagian-bagiannya ya. sini aja? Anissa, kenapa Anissa? Mau nanya nomor? Apa soalnya nomor 3? Sebutkan bagian struktur dasar teks deskripsi dengan menulis bagian yang menunjukkan struktur tersebut. Berarti dia disuruh apa? Sebutkan bagian-bagian struktur. Lalu menulis bagian, misalnya identifikasi. Oh, ada di paragraf kedua, Bu. Tulis paragraf kedua, terus oh bagiannya ini, gitu. Paham? Sudah selesai belum? Belum ya? Sudah sampai nomor berapa, Nak? Ada yang nomor 4, ada yang nomor 3. Kenapa Okta? Nomor berapa Okta? 3 Bu. 3. Bingung atau bagaimana? Bingung. Bingungnya di mana? Cara jelasin. Oh, di sini apa? Sebutkan bagian-bagian struktur teks deskripsi dengan menulis bagian yang menunjukkan struktur tersebut. Berarti dia disuruh menyebutkan apa struktur apa yang Ibu jelaskan tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama identifikasi, terus yang kedua deskripsi Bagian. terus yang ketiga apa? Penutup. Misalnya nih, oh penutup ada di paragraf ketiga, Bu. Nah, terus identifikasi ada di paragraf kedua. Terus deskripsi bagiannya ada di paragraf pertama, kayak gitu. Ya? Sudah selesai?
Kalau enggak ditandai saja di teksnya. Oh ini bagian ini, biar tidak usah menulis ulang. Cepet ya. Waktunya Ibu kasih 5 menit lah. 5 menit lagi. Yuk. Sudah belum? Sudah nomor berapa? Sudah nomor 5. Yuk kita kumpulkan yuk. Sini kumpulkan ya. Sudah ya? Sudah ditulis nama belum? Sudah. Ayo Cinta. Sini. Jangan lupa tulis nama. Mana yang sudah selesai? Sini. Dia sini kumpul. Vika, tulis nama ya. Balkis, sudah belum? Sini kumpul. Sudah tulis nama? Orang ini. Sudah? Ayo, Balki, sudah belum? Sudah, dia? Sini. Dia sama siapa nih satunya? Nahila. Ayo. Sudah ya. Ini dikumpulkan saja, nanti Ibu yang mengoreksi.
Selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok sesuai dengan tempat Ibu kasih nama kelompok ini kelompok mawar, di situ kelompok melati, terus di sini kelompok tulip dan itu kelompok anggrek ya. Sekarang perwakilan kelompok, ayo maju ke depan. Sini, maju ke depan sini, perwakilan satu saja. Bentar ya. Ini dari kelompok apa ini? Kelompok tulip, bentar. Nah, di sini ada gambar. Kelompok tulip memilih warna apa? Nomor berapa? 3. Nomor 3, si tulip. Terus ini Balkis dari kelompok apa? Kelompok anggrek. Milih nomor berapa? 2. Terus? Safitri? Nomor 4. Nomor 4. Dari kelompok apa tadi? Mawar. Diinget-inget ya nomornya ya. Tirta? Berarti yang terakhir, nomor 1. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya. Diingat-ingat tadi nomor berapa saja. Ini tadi kelompok mawar. Nomor berapa tadi Safitri? Yang dapat nomor 1 siapa? Kelompok Berarti objeknya tentang apa ini yang di depan? Tentang rendang. Nasi padang. Terus yang dapat nomor 2 rombongan Balkis ya. Kelompok berarti tentang sate. Mana yang nomor 3? Kelompok tulip ya? Seblak ya. Terus yang terakhir tadi? Kelompok mawar Safitri ya, yaitu soto. Ibu akan bagikan LKPD kalian. Yang pertama tadi mana? Ini? Nomor 3. Ini tadi nomor berapa? 4. Ini nomor 1. Terus ini nomor 2. Bentar ya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Yang pertama tadi apa? Siapa yang dapat nasi padang? Di situ apa? Perintahnya apa? Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang, kemudian buatlah teks deskripsi dengan memperhatikan ciri-ciri dan struktur teks deskripsi. Terus yang kedua apa? Tugasnya presentasikan hasil karya kelompokmu ke depan berarti kalian disuruh bikin teks deskripsi ya, sesuai dengan Terus kalian jangan lupa berdiskusi, tidak boleh yang mengerjakan 1, terus yang dapat nilai 4 orang atau 5 orang. Itu tidak boleh ya. Harus mengerjakan harus bergotong royong atau bekerja sama. Paham? Nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan lagi. Kalian kerjakan di kertasnya saja. Kalau tidak paham boleh bertanya. Kalian deskripsikan ya, yang ada misalnya di soto itu apa? Di situ ada apa aja? Ada ayam, ada telur, ada apa lagi? Biasanya? Ada seledri, bawang goreng,
Terus biasanya kuahnya berwarna apa itu? Kuning. Kalian jelaskan semua. Kira-kira objek yang ingin dideskripsikan ini kalian pernah makan nggak? Pernah ya? Pernah ya? Kalau seblak, ada yang cinta seblak? Nasi Padang? Suka. Soto? Suka. Terus apa lagi satunya tadi? Sate. Madura. Sate itu dari Madura. Memang sate itu banyak di daerah-daerah berarti, tapi asalnya dia dari Madura. Kalau seblak dari mana? Dari Jawa Barat atau Bandung. Kalau soto berasal dari mana, Nak? Dari Indonesia. Ya, dari Indonesia. Tahu Ibu dari Indonesia. Kalau ini kan biasanya soto Lamongan ya. Kalau misalnya kalau soto Padang itu biasanya menggunakan apa? Daging nggak sih? Iya kan, daging sapi. Kalau soto Medan pakai santan. Oh, kalau soto Medan pakai santan. Nah, ini berarti termasuk apa? Ini menggunakan santan atau tidak? Tidak. Berarti soto Lamongan. Siapa yang nulis ini? Tulis nama kelompoknya ya. Misalnya kelompok apa? Anggrek. Ya wes tulis kabeh iki. Ya, di situ ada apa? Ada terus apa lagi? Dumpling, kerupuk, terus sosis, terus apa lagi? Jamilan lagi. Iya, ada favorit macam. Terus rasanya juga dijelaskan. Biasanya rasa seblak apa? Pedas. Tergantung level. Kalian berarti suka seblak? Suka. Sudah belum? Belum ya? Ya, ditulis di sini. Yang sangat difavoritkan atau digemari. Sangat apa tadi? Selain Jangan difavoritkan, digemari saja. Masa difavoritkan kayak gitu? soto, asin, goreng, soto ayam, Dipanggang, dibakar, gosong. Iya nggak sih? Coba kalau sate dibakar, gosong nggak? Nanti rasanya pahit. Ya nggak? Kalau coba dibakar, apinya besar, terus dibakar aja dagingnya. Gosong kan? Biasanya sate kasih sayang ngawur. Masa dibakar? Ayo bakar sampah aja. adapun rasanya Beraneka ragam isi atau beraneka ragam lauk. Ya kan? Karena di situ ada apa? Gambarnya ada ada rendang, ada apa terong balado, terus ada perkedel, terus apa lagi di situ? Telur, telurnya digulai. Terus ada apa itu? Apa namanya? Daun ubi rebus. Terus ada nasi.
Sudah selesai belum? Sebentar lagi. Kelompok mawar tinggal penutup. Yang mengenyangkan. Kan terdapat karbohidrat di dalamnya. Jadi terusnya Pernah makan perkedel nggak? Yang dari kentang itu loh. Perkedel tuh dari kentang, terus biasanya gorengnya dilumuri pakai telur. rasanya Gurih. Bulat digulai. Apa? Iya, boleh di belakang. Apa tulip? Sudah jadi? Tinggal nyalin ya? Iya. Tulis nama kelompoknya. Ini kelompok apa tadi? Tulip. Kalau ini kelompok apa? Anggrek. Selain porsinya Ya, terus yang kedua itu kan biasanya menjelaskan apa nak? Ciri-ciri. Biasanya ciri-ciri nasi Padang itu apa? Lauknya banyak, terus biasanya rasanya apa nak? Iya, enak tahu Anissa rasanya enak. Agak-agak pedes ya, tapi dia nggak terlalu pedes. Terus apa lagi? Terus biasanya banyak ditemukan ya. Iya. Nasi Padang ini asalnya dari mana? Dari Padang. Ini kelompok apa tadi? Melati ya? Melati sudah sampai ke deskripsi bagian. Penutupnya Ibu, kalau diulangi lagi deh misalnya. Jadi sate adalah makanan yang digemari oleh masyarakat dan memiliki rasa yang Apa? Apa Balkis? penutupnya Jadi, kan begini. Jadi sate adalah makanan yang banyak digemari oleh masyarakat dan memiliki Cita rasa. yang khas dan apa? Aroma yang sedap. Dan biasanya mudah ditemukan. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Bentar ya, kalian mendengarkan azan terlebih dahulu. Sekarang break bentar. Dengerin azan dulu. Break bentar ya. Sudah? Boleh kalau ada yang mau nyalin boleh disalin. Sambil nyalin sambil dengerin azan.
Coba lihat, Fitri. Sudah. Ini sudah selesai ya, kelompok apa tadi? Tulip. Tapi tinggal menyalin. Ini kelompok anggrek sudah selesai? Sudah, tinggal menyalin ya? Terus yang ini? Sekarang juga ditemukan di beberapa ini ditambah juga ya selain bersihnya harus kemudian juga berbeda sehingga khas dan mudah ditemukan di sini enggak mau di nama tadi siapa nih enggak maksudnya di jadi itu Sudah selesai? Sudah. Kelompok ini sudah selesai belum menyalinnya? Bentar lagi. Kelompoknya Balki sudah selesai menyalin? Kelompok Anissa? Selain porsinya yang banyak, juga bisa ditambahkan dengan makanan ini banyak dicintai oleh semua orang. Kan banyak kan yang suka nasi padang ya. Tulis aja kayak itu nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian secara bergantian maju ke depan ke kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Yang pertama diawali dengan kelompok mawar. Silahkan maju. Siapa jadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok mawar. Saya Latifah Sulistian Burung. Di sebelah saya ada Fatia Mani. Di sebelahnya lagi ada Cinta Rumatus Pasari. Sebelahnya lagi ada Safitri Murfadila. Beradanya kami di sini akan mempresentasikan tentang soto. Ini dari kelompok apa tadi, Nak? Mawar. Mawar. Siapa yang bacain? Safitri ya? Iya, langsung aja. Soto ayam adalah makanan khas Indonesia yang sangat populer di masyarakat dan banyak digemari oleh para turis saat berkunjung di Indonesia. Soto ayam merupakan makanan yang memiliki khas kuah berwarna kuning. Terdapat suiran ayam, mie bihun, telur ayam, seledri, bawang goreng, toge, potongan kubis, serta potongan jeruk nipis sebagai topping. Ia juga memiliki rasa yang gurih, nikmat, dan segar, termasuk makanan yang menyegarkan karena terdapat karbohidrat di dalamnya. Soto ayam selain populer di kalangan masyarakat Indonesia juga tak kalah populer di kalangan turis karena sensasi rasanya yang nikmat dan gurih. Sudah? Sudah. Oke, kita beri tepuk apresiasi terlebih dahulu. Dengerin instruksi Ibu. Belum ya? Nanti kalau Ibu bilang,
tepuk apresiasi. Udah tahu kan biasanya seperti apa? Dimulai ya. 1, 2, 3. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bagi kelompok lain boleh menanggapi. Ada kelompok siapa tadi nih? Mawar. Siapa yang mau menanggapi? Ada tidak? Ayo. Balkis coba tanggapi. Kelompok Mawar. Sate itu berasal dari mana sih? Soto itu berasal dari mana sih? Sate itu soto itu ada berasal dari Medan, ada soto Medan, ada soto Lamongan, ada soto Padang, dan seperti biasanya soto ayam biasa. Sudah? Sudah. Boleh duduk. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok mana? Siapa yang mau maju? Ini kelompok apa tadi? Tuli. Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok Tulip. Saya adalah Putri Ramasana, dan di sebelah saya ada Sofia Putri Ramadhani, di sebelahnya lagi ada Vicky Diana Setia, dan sebelahnya lagi ada Novita Andri. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi. Sebelah adalah makanan yang berasal dari Jawa Barat atau Manado. Makanan ini biasanya bercita rasa dengan pedas. Sebelah memiliki berbagai topping seperti sosis, kerupuk, mie, sayur, telur, dan jamur. Sebelah biasanya berasa pedas tergantung level pembeli. Bahan dasar dari pembuatan sebelah yaitu lentur dan cabai. Jadi sebelah ini makanan yang penuh pedas dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya untuk anak remaja. Coba kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ayo, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Anissa? Coba tanggapi kelompok Tulip. Bagaimana sih cara pemaparan kelompok Tulip ini, bagus atau tidak? Bagus. Terus apa lagi? Terus? Iya. Sekarang kita beri tepuk apresiasi lagi. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Boleh duduk. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh duduk. Nih, kelompok Balkis. Kelompok Balkis apa tadi? Kelompok Anggrek. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang Sate. Saya Lucia Baltumesari sebagai moderator. Di samping saya ada Naila Nur Rahmah, di sampingnya lagi ada Vika Feliana, di sampingnya lagi ada Safira Julianti, dan di sampingnya ada Dia Ayu Amarinasi. Yuk, siapa yang membaca? Sate adalah makanan yang banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki rasa yang enak. Sate berasal dari Madura, selain makanan juga terdapat di Padang. Pada umumnya, sate terbuat dari daging, bisa berupa daging ayam, daging sapi, kambing, dan lain-lain. Biasanya, sate diolah dengan cara dipanggang di atas bara api, sehingga membuat sate memiliki aroma yang sedap dan cita rasa yang khas. Sate disajikan dengan lokasi dan sambal kacang. Jadi, sate adalah makanan yang banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki cita rasa yang khas
dan aromanya yang segar. Sate juga mudah dijumpai di berbagai daerah. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Silakan. Ayo kelompok Safitri, ini kelompok Mawar menanggapi si kelompok Ang. Bagaimana tanggapannya? Biasanya sate itu banyak ditemui di mana? Sate Sate ini baik di Madura. di Madura, khas Madura. Sudah? Sebelum duduk kita beri apa tadi? Apresiasi dulu. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Boleh duduk. Yang tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk boleh. Bentar ya. Yuk. Sambil itu ke depan. Terakhir kelompok apa ini? Melati. Boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mendeskripsikan tentang nasi padang. Saya Tirta Yusa Putri sebagai moderator. Di samping saya ada Nisa Aulia Istiqomah, di sampingnya lagi ada Ainul Latifah, dan di sampingnya lagi ada Nur Aini Pratiwi. Nasi Padang adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari Padang, yang digemari oleh banyak orang. Selain porsinya yang banyak, nasi Padang juga memiliki rasa yang khas. Nasi Padang memiliki beraneka ragam lauk seperti rendang, terong balado yang pedas, telur bulat yang digulai, perkedel yang gurih, daun ubi rebus, dan nasi yang lembut. Banyak ditemukan di berbagai tempat, identik dengan rasa yang pedas, manis, dan gurih. Nasi Padang banyak dicintai semua orang dan juga dapat ditemukan di berbagai tempat. Ada yang mau bertanya? Saya. Tanya apa, Safitri? Pemicu utama dari nasi padang itu apa yang membuatnya populer? Itu dari misalnya rendang. Dari apa nak? Rendang. Dari rendang, terus dari apa lagi? Kuah gulainya, terus apa lagi? Karena isinya banyak. Biasanya rempah-rempahnya itu banyak ya, khas Padang biasanya rempah-rempahnya. Boleh? Sebelum duduk kita kasih tepuk apresiasi untuk terakhir kah? Ayo, tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk? Sekarang dilihat lagi teksnya bersama-sama. Kita analisis bareng-bareng ya. Setelah ibu tadi melihat kalian maju ke depan presentasi, di situ sudah kalian menjelaskan ada identifikasi, ada deskripsi bagian sama penutup. Dan kesimpulan penutup itu atau kesimpulan. Nah, di situ kalian sudah menjelaskan. Berarti dalam pembelajaran ini kalian sudah paham ya. Kalau sudah paham, sekarang kalian kemas-kemas terlebih dahulu. Sudah? Bukunya sudah dikemas-kemas ya? Sekarang ibu tanya lagi. Apa sih? Ada yang masih ingat nggak sih? Apa pengertian teks deskripsi? Apa? Teks yang menggambarkan ya, teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Terus strukturnya ada berapa? Nah, ada tiga. Yang pertama identifikasi. Iya. Berarti kalian sudah paham. Terus selanjutnya kita sebelum mengakhiri ini kita akan apa nah? Ice breaking terlebih dahulu. Sekarang boleh berdiri.
Hadapnya ke depan ya. Kalian ikuti nih. Boleh duduk lagi. Sebelum menutup, Ibu akan merefleksi terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Kira-kira pelajaran hari ini tadi tentang apa sih yang baru kita pelajari? Tentang apa? Ibu tanya, kira-kira menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terus Ibu tanya, bagian paling mudah dan paling sulit dalam teks deskripsi itu menurut kalian apa? Yang paling mudah dalam menulis teks deskripsi tadi? Bagian identifikasi. Terus yang paling sulit tentang apa? Tentang deskripsi. Kenapa paling sulit? Oh, sulitnya menjabarkan ya. Di situ harus menjelaskan ciri-cirinya. Terus ada apa lagi? Ada kata sifatnya ya. Terus kosakata, ada kosakata indra, terus ada kata konkret. Di situ kalian bingung ya. Pasti ada, memang ada. Apa terlintas terbayang. Oh iya, kayak gitu. Tapi kan kadang kita kebingungan ya. Oh, soto ini ciri-cirinya apa aja sih kayak gitu kan? Bingung ya. Padahal kan meskipun kalian sudah merasakan. Terus kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, teks deskripsi itu penting atau tidak? Penting. Kenapa penting, Nak? Menjelaskan kepada orang lain ketika kita bercerita. Iya, misalnya nih, ada temennya nih, tanya, kamu tahu nggak si A ini namanya apa? Oh, misalnya si A ini namanya siapa? Bella Bonita, artis misalnya. Ciri-cirinya Bella Bonita itu apa? Cantik, putih, suaranya bagus. Memiliki suami juga. Penyanyi juga. Siapa suaminya, Nak? Denny Caknan. Dan sudah dikaruniai anak. Siapa namanya? Cunda. Terus sebelum itu kalian jangan lupa minggu depan kalian mempelajari tentang apa, Nak? Teks persuasif ya. Minggu depan kita akan belajar tentang teks persuasif. Ya, jangan lupa. Sebelum kita menutup dengan doa, kita coba berdiri dulu. Tadi kita di awal sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang ditutup dengan lagu nasional juga. Ya. Mana sih? Berdiri semua. Di sini kita akan menyanyikan lagu apa? Maju tak gen? Bentar ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserah. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, menang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Bergerak, serentak, menerkam,
Sekarang boleh duduk. Serta contohnya. Ayo, siapa yang bisa? Kata konkret adalah kata nyata. Contohnya apa? Contohnya papan tulis, Terus? meja, terus pantai, Mm-mm. kursi. Kira-kira jawaban Latifah benar atau tidak? Benar. Iya, kata konkret itu kata yang bisa kita lihat atau bisa kita rasakan. Contohnya, baju ibu ini berwarna apa? Dongker atau biru navy. Terus kerudungnya berwarna apa? Mocha. Terus rok ibu warna apa, Nak? Nah, itu berarti nyata. Bisa kalian lihat. Coba pegang baju kalian. Rasanya apa? Licin, lembut, halus. Nah, itu bisa dirasakan tidak? Bisa. Kalian di sini tadi sudah pernah makan apa ya? Klepon? Pernah. Rasanya apa? Manis, gurih, kenyal. Nah, soal kedua, siapa yang bisa menjelaskan kata sifat beserta contoh kalimatnya? Ayo, siapa yang bisa? Kata sifat. Siapa? Ayo. Ada yang bisa nggak kata sifat? Katanya tadi sudah paham. Ayo. Masih ingat atau tidak? Kata sifat apa? Apa, Safitri? Kata sifat yaitu kata yang menunjukkan sifat. Contohnya apa? Contoh kalimatnya. Seperti pandai, pintar, jahat, baik, halus, lembut. Itu pandai, pintar, jahat, baik, halus, lembut itu kata sifat. Kalau itu berupa kalau berupa kalimat, Nak. Apa? Kalau berupa kalimat. Ibu Intan merupakan salah satu guru bahasa Indonesia yang sangat cantik. Nah, iya, berarti di situ Kata sifatnya cantik. iya, benar. Tadi sudah kata konkret, kata sifat. Sekarang, apa pengertian teks deskripsi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ya, Balkis. Apa, Balkis? Deskripsi adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang rinci, biasanya bisa berupa makhluk hidup, peristiwa, benda, tempat, dan lain-lain. Iya, kata apa deskripsi tadi yaitu apa menjelaskan atau menggambarkan suatu objek secara rinci. Objeknya bisa apa, Nak? Bisa makhluk hidup, bisa tempat, bisa benda, sama bisa apa lagi? Peristiwa, dan bisa makanan. Terus yang keempat, soalnya apa pengertian kosakata indrawi? Ayo, indra. Berarti panca? Berarti apa pengertiannya? Ayo. Apa pengertiannya? Berarti, ini siapa namanya? Novi, apa pengertiannya? Kosakata yang terdiri dari 5 indra. Iya, indra apa aja, Nak? Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap sama apa? Kalau penglihatan contohnya apa? Melihat papan tulis. Iya, melihat papan tulis. Ini penglihatan. Kalau dilihat apa? Papan tulis ini berwarna apa, Nak? Putih. Pinggirnya ini bingkainya berwarna coklat. Terus ini layar proyektor ini berwarna apa? Putih. Ini? Nah, itu penglihatan. Terus kalau penciuman, Nak? Apa? Mencium bau makanan. Kalau misalnya makanan bakso, apa aromanya? Segar, terus wangi. Dia menggugah selera. Bisa apa? Bisa membuat kita menjadi lapar. Terus apa lagi? Pendengaran. Nah, pendengaran ini berarti telinga. Apa, Nak, telinga, Nak? Biasanya contohnya mendengarkan suara ombak atau mendengarkan suara Ibu Intan menjelaskan kepada itu berarti indera apa, Nak? Indera pendengaran. Terus apa lagi? Perasa itu berarti rasa
Makanan. Kalau rasa jeruk nipis apa? Kecut. Itu terus asem. Kalau rasanya seblak? Kalau rasa seblak itu pedas. Terus apa lagi? Apa? Peraba. Meraba itu bisa kalian meraba baju kalian halus. Terus apa lagi? Meraba makanan kayak klepon tadi berarti bentuknya kenyal. Terus apa lagi? Kasar, pasir kasar. Terus habis itu indra apa? Sudah? Sudah. Kalau sudah sekarang siap-siap untuk berdoa. Sudah? Ayo ketua kelas pimpin doanya, Balkis. Siap gerak berdoa mulai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berdiri salam-salaman dulu ya. Dimulai dari kelompok Mawar. Ayo. Pulang ya. Boleh pulang, boleh dibuka kelasnya nggak apa-apa. Pulang. Ayo, lanjut. Dibawa bukunya, jangan lupa. Sudah? Bukunya sudah dibawa? Sudah.